warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartini Manise dengan NIM 2405076047, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Folklore. Hari ini saya akan memaparkan materi dari pemateri pertama, yaitu Profesor Dr. Nugraini Eko Wardani M.Hum, yang berjudul Penelitian dan Pengembangan Sastra Berbasis Digital. Nah, apa itu folklore? Folklore merupakan warisan budaya yang disampaikan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, seperti cerita rakyat, pantun, nyanyian daerah, dan bentuk ungkapan lainnya. Secara umum, folklore terbagi menjadi 3 kategori, yaitu folklore lisan, folklore setengah lisan, dan folklore bukan lisan. Upaya pendokumentasian folklore dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain merekam cerita yang dituturkan, melakukan wawancara dengan narasumber atau dengan informan. Nah, mencatat serta mendokumentasikan lirik dan melodi lagu rakyat hingga menyusun transkrip teks secara tertulis. Selanjutnya ada kreativitas dalam pendokumentasian folklore juga dapat dikembangkan melalui pembuatan cerita bergambar seperti film animasi, infografis, maupun karya seni lainnya. Misalnya, pengolahan kembali legenda Gunung Budek, kisah Putri Duyung, atau cerita rakyat Sangkuriang ke dalam bentuk visual yang lebih menarik dan edukatif. Dalam implementasi digital, folklore dapat diintegrasikan melalui penggunaan aplikasi interaktif seperti e-book, animasi, kuis, serta forum diskusi virtual dalam proses pembelajaran. Penelitian di bidang ini mencakup pemanfaatan visualisasi berbasis AI, revitalisasi narasi tradisional, serta pengembangan pengalaman storytelling yang bersifat imersif dan lebih kontekstual. Selanjutnya, dari pemateri kedua, yaitu Dr. Dwi Sulistyorini SSM.Hum, yang berjudul Integrasi Folklore dalam Pembelajaran Digital sebagai Inovasi Pendidikan dan Penelitian. Nah, apa itu folklore menurut beliau? Folklore merupakan pesan kreasi atau nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penyampaiannya dilakukan melalui tuturan maupun tindakan seperti ucapan, nyanyian, nasihat, cerita rakyat, pantun, dan bentuk ekspresif tradisional lainnya. Macam-macam folklore itu ada 3. Yang pertama, folklore lisan, folklore setengah lisan, dan folklore bukan lisan. Yang mana ketiganya mencerminkan cara penyampaian serta bentuk warisan budaya yang berbeda-beda dalam masyarakat. Selanjutnya ada pendokumentasian folklore lisan. Nah, pelestarian folklore lisan dapat dilakukan dengan merekam cerita yang berkembang di masyarakat, melakukan wawancara dengan informan atau narasumber, mencatat serta mendokumentasikan lirik atau melodi lagu rakyat, hingga menyusun transkrip tertulis dari karya sastra lisan tersebut. Pengembangan dan penyebarluasan. Upaya pelestarian dapat dilakukan atau diperluas melalui penyebaran di berbagai platform digital, penerbitan dalam bentuk buku atau media cetak. Nah, penyelenggaraan pameran atau pertunjukan budaya itu juga bisa, serta pelaksanaan kajian ilmiah yang kemudian dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Nah, kreativitas dalam pendokumentasian itu juga dapat dikembangkan secara kreatif. Nah, misalnya dengan membuat cerita bergambar, yaitu animasi, terus ada karya sastra atau karya seni lainnya, serta menyusun infografis yang menarik dan informatif. Selanjutnya ada contoh teks bergambar itu legenda Gunung Budak. Terus contoh dari cerita fantasi itu ada cerita rakyat asal-usul Putri Duyung yang berasal dari Sulawesi Tengah. Contoh infografis itu ada sastra lisan Sangkuriang, dan infografis legenda dengan artefak candi itu ada Candi Prambanan. Nah, perkembangan teknologi dan generasi muda, kemajuan teknologi ini tuh juga telah membawa perubahan pada
pola hidup generasi muda yang semakin akrab dengan dunia digital. Nah, kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang inovasi untuk menjembatani tradisi lokal dengan teknologi modern sehingga warisan budaya itu agar tetap relevan. Nah, implementasi teknologi digitalnya, pemanfaatannya itu dalam pelestarian folklore dapat dilakukan melalui aplikasi interaktif dan e-book digital yang memuat cerita rakyat. Media tersebut juga dapat dilengkapi dengan berbagai fitur seperti animasi, kuis relatif, forum diskusi virtual, serta video animasi yang mendukung pembelajaran. Nah, penelitian folklore di era digital itu yang pertama mengendalikan cerita rakyat menjadi visual dalam bentuk anime, animasi maupun buku dongeng. Yang kedua, revitalisasi narasi melalui text to image atau text to video. Contohnya itu ada legenda Rawa Pening dapat divisualisasikan ulang dalam bentuk animasi interaktif dengan gaya tulisan batik atau dengan wayang digital. Nah, selanjutnya itu ada model visualisasi interaktif cerita rakyat Nusantara. Nah, komponen model visualisasi yang interaktif cerita rakyat itu yang pertama ada sumber narasi tradisional berasal dari cerita rakyat. Yang kedua ada AI berperan penting memproses teks menjadi representasi visual atau audio. Yang ketiga ada media interaktif menggunakan platform web atau aplikasi. Yang keempat penggunaan produk yang mana itu ada partisipasi aktif. Contohnya itu kita yang sebagai pelajar. Nah, yang terakhir ada konteks budaya membuat nilai, simbol, dan makna kreativitas atau kearifan lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.